Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita membaca doa. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mendapatkan ridho di jalannya. Dan yang non Muslim silahkan berdoa melalui cara yang masing-masing. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mungkin gitu. Ya saya tidak tahu. Kalau Islam kan kayak gitu ada, enggak apa-apa nanti. Tuhan bagian dari ibadah buat kita semua. Salawat dan salam. Mohon untuk beri pengarahan atau nasihat sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Joko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Supri selaku penanggung jawab Angkatan 7 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak Jafar. Saya itu Pak Jafar senang gitu. Fresh terus walaupun bangunnya siang tetap fresh. Angkatan ke-7 tahun 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Pak Joko, Pak Supri dan Pak Jafar telah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya untuk melihat perkembangan calon guru penggerak. Bagi Bapak Ibu calon guru penggerak, terima kasih sudah sampai di titik ini. Ya, jangan lelah untuk menebar bermanfaat buat rekan-rekan kerja dan yang terutama untuk warga sekolah kita masing-masing. Nah, sehabis ini kita langsung ke kelas masing-masing. Saya suami PP dari 50, tugas keseharian saya sebagai pengawas SD di 50. Dan yang ini adalah Bu Dewi Santi dari Muara Jawa. Ya, beliau PP ya, terus tugas kesehariannya di SD 010 ya, 010 Muara Jawa. Dan yang satu lagi kemarin datang di antara PP di sini, Pak Habibie ya, sama Pak Habibie ya, beliau PP berasal dari SD nomor 12 Muara Bulan. Kata kuncinya ya, jangan kayak Pak Rizani kemarin. Kata kuncinya itu Bulan. Baik, kita tetap berpegang pada bumi itu bulat ya Bapak Ibu. Saya memiliki 5 butir telur. Kemudian ditambahi oleh Bu Dewi 3 telur lagi. Ada berapakah telur yang saya bawa? Telur saya 20. Ya. Berapa Bu tadi Bu? Saya punya 5 butir telur. Jadi nama lagi saya Bu Dewi 3 butir lagi. Ada berapa? 2. Iya. Kalau Pak Bibi itu tadi aku nggak pakai emas ya. Kalau 8 kali 11 berapa? 84. Masih ada yang bingung? Ini sendiri ya? Jangan dikaitkan dengan konsep matematika ya? Kalau dikaitkan dengan matematika, ini gurunya merusak. Kembaran saya kan kali 8 betul. Ya? Ya, sudah ada yang melek saya. Jadi
Itu ya bulannya saja. Kan tadi 5 telur. Nah, kayaknya aja pakai pengantar telur. Ditambah 3 tambah 5 berapa? 8. Kan 8 itu bulatannya ada berapa? Iya. Bulatannya yang dihitung. 4 juga. Biar dijumlah. 4 juga. Tetap. 4 kali 4 16. 6 nolnya 1. Berarti 1. 1. 6 itu bulatannya 1. Tadi yang jawab 4 tadi berapa? Oh, 8 kali 11 ya? 8 kali 11, 80? 88. 88. 88 nolnya kan 4. Jadi 88 kan nolnya 4. Jadi 4. Tetap menambah atau mengalih. Nanti hasil akhirnya yang dihitung. Frekuensi kita. Saya kira saya aja yang down ya. Kita lanjutkan ke Satu, dua, tiga. Yes. Ya. Saya minta maaf Pak ya, bukan maksud apa-apa, memberikan masukan kepada Bapak. Terkait visi Bapak yang mengacu pada karakter profil pelajar Pancasila itu kan ke-6-6-nya Bapak masukkan di sana di visinya. Tapi ketika pada prakarsa perubahan yang Bagja itu yang Bapak ya yang Bapak masukkan di sana kan hanya pada sholat. Nah, apakah tidak alangkah baiknya apabila visi Bapak itu hanya disebut profil pelajarnya hanya satu, yaitu terkait pada impak saja, karena untuk yang lainnya masih belum tercover pada pertanyaan. Begitu saja Pak. Terima kasih. Bu Yofi tadi disampaikan, jadi untuk visinya mungkin agak lebih disederhanakan sesuai dengan prakarsa perubahan yang Bapak lakukan, karena itu terkait dengan elemen elemen yang pertama ya, yang ketuhanan Indonesia. Ya, jadi itu mungkin lebih berfokus di situ saja supaya yang lainnya nanti tidak jadi semraut gitu, karena yang jadi prakarsa perubahan kan hanya di situ di titik itu aja gitu. Ya. Itu aja pertama. Mengapa saya membuat visi yang cukup luas? Karena memang ini saya berandai-andai sehingga ketika visi ini dijadikan revisi sekolah, tentu tidak, artinya dalam arti sempit, hanya satu visi saja. Tapi inilah tahapan yang saya coba lakukan. Kebetulan saya di sana itu masih baru. Saya bulan Juli kemarin baru pindah ke sana, dan saya melihat tidak ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, dan kemudian anak-anak kenakalannya cukup luar biasa. Kemudian berkaitan dengan tanya waktu sekalian tentang kenapa tidak sempit, karena visi ini menurut saya dibuat hanya sekali. Jadi kalau kita buat sempit satu itu saja, mungkin kita nanti pasarnya juga sempit. Tapi memang saya buat secara global, secara luas, pelaksananya bertahap, gitu, bertahap. Artinya mungkin dari pertama dulu bagaimana melaksanakan visi betapa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti mungkin baru karena ini dalam ranah perbaikan, itulah saya tanyakan, artinya kan saya lakukan tahap pertama yaitu itu dulu, menghadapi permasalahan yang ada di sana. Misalnya kenakalan siswa yang cukup luar biasa, yang sebelumnya pembelajaran itu dalam proses pandemi di luar kontrol kita, ketika masuk ya kadang ada yang rokok, ada yang minum di sekolah, nah, seperti itu. Sementara waktu saya masih baru, saya mencari celah gimana nih untuk menjalankannya. Kedua kita masuk ke pembelajaran masalah visi, dan itu kesempatan buat saya gitu. Akhirnya visi saya memang Eka Kusuma Yukita biasa lebih
bisa dipanggil dengan Yufi. Saya dari SMP Negeri 5 10. Pada tugas 1.3 yaitu visi guru penggerak terkait dengan prakarsa perubahan. Visi yang saya buat adalah berdasarkan lingkungan sekolah, terwujudnya siswa yang kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan. Karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, jadi saya lebih memilih kata kunci kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan. Artinya pembelajaran yang saya maksud adalah pada materi mapel bahasa Inggris. Kemudian pada prakarsa perubahan ada tahapan berdasarkan tahapan baca berdasarkan prakarsa perubahan. Yang pertama adalah pertanyaan umum. Saya membuat 2 pertanyaan di sana, yaitu yang pertama, mengapa siswa kurang kreatif dalam pembelajaran? Kemudian yang kedua adalah bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Jadi kata kunci saya hanya satu, Bapak Ibu, yaitu kreativitas siswa. Tindakannya adalah yang pertama, melakukan observasi terlebih dahulu, pengamatan, bisa dengan kuesioner atau pengamatan langsung. Kemudian yang kedua, saya memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga, diskusi dengan teman serumpun. Yang keempat adalah mencari referensi atau cara bagaimana meningkatkan kreativitas siswa. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya ada 2, saya ambil 2 pertanyaan yang simpel. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua adalah kegiatan apa atau aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Tindakannya adalah yang pertama, cara meningkatkan kreativitas siswa adalah kita sebagai guru yaitu mengelola kelas dengan pembelajaran yang menyenangkan. Kata kunci pada visi saya tadi, kata kunci kedua adalah menyenangkan. Kemudian yang kedua, aktivitasnya apa saja kegiatannya. Yang pertama adalah memberikan motivasi secara oral. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan ice breaking dengan berbagai macam jenis ice breaking yang sudah saya terapkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tebakan ketika pada inti pelajaran. Kemudian penyampaian materi melalui game, melalui kartu. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan seperti berbagai macam warna-warni pada kertas, post-it, kemudian penggunaan media multimedia yaitu slide, kemudian karena bahasa Inggris jadi fokusnya pada listening, kemudian audio, video, kemudian kegiatan refleksi siswa yang dilakukan siswa pada setiap akhir pembelajaran. Yang berikutnya adalah gali mimpi. Gali mimpi, saya membuat satu pertanyaan saja Bapak Ibu. Apa kreativitas siswa meningkat? Apakah kreativitas siswa meningkat setelah dilakukan proses pembelajaran yang menyenangkan? Pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai variasi ternyata sangat menunjang perkembangan kreativitas siswa dalam kelas, di mana hal tersebut dapat melatih kreativitas dan keaktifitasan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian jabarkan rencana. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa langkah sederhana untuk meningkatkan kreativitas siswa, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menyusun metode dan strategi baru yang menarik bagi siswa, seperti game, foreplay, atau yang saya lakukan adalah pada kelas saya adalah permainan tradisional, di mana ada 6 rombel. Saya menggunakan permainan tradisional yang berbeda. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan tersebut? Membuat catatan khusus terkait target yang dicapai. Yaitu saya melakukan observasi. Kemudian yang kedua yaitu dengan assessment Bapak Ibu. Yang ketiga, apakah penerapan tersebut efektif dalam meningkatkan kreativitas siswa?
Harapan saya adalah iya, karena secara langsung penerapan pembelajaran yang menyenangkan itu dapat meningkatkan kreativitas siswa dan efektif dalam proses pembelajaran itu. Kemudian eksekusinya adalah siapa yang terlibat dan bagaimana hasilnya. Yang terlibat adalah yang pertama otomatis seluruh stakeholder di sekolah, karena saya selalu berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada, khususnya adalah teman serumpun mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah terima kasih. Terima kasih sudah kesempatan saya. Saya pertama mungkin menyampaikan visi. Kita ini kan sekarang dalam proses pendidikan guru penggerak, artinya disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, bukan pada diri kita sendiri tapi pada orang lain. Kita tanyakan bagaimana pengembangan dari visi itu seandainya itu menjadi seorang kepala sekolah, yang pertama. Yang kedua, terkait pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana dengan praktek pembelajaran berdialog menggunakan bahasa Inggris. Ketika saya masih mendengarkan listening, kemudian membaca, tapi untuk dialog bahasa Inggrisnya kan tidak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Jabarkan tadi apa dengan Bu Neti, jadi ketika saya mendengar dari tiap-tiap langkah bahagia yang Ibu lakukan, kemudian tindakan apa itu sudah tercover dengan baik, kemudian sudah dijelaskan jenis inovasinya apa saja, kemudian kreatifannya apa saja, dengan menggunakan apa saja, jadi ya mungkin bisa tinggal dipraktekkan ke depannya gitu, supaya nanti kita bisa melihat hasilnya seefektif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maiti Saripah. Saya dari guru SD PJOK Sangat-sangat Bapak Ibu. Jadi saya dari guru PJOK. Dan di sini saya sama seperti Bapak dan Ibu akan memaparkan visi saya sebagai calon ya. Sekarang ini kita posisinya calon guru penggerak. Sebetulnya itu saya ada 3 Bapak Ibu pilihan saya. Nomor 1 itu selalu kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu harus selalu. Bapak Ibu itu kayaknya nggak pernah ketinggalan. Kalau Bapak tadi minta kan, kita kan tidak boleh merombak visi dan misi sekolah, tapi kalau untuk pribadi kita bisa ya Ibu. Ya, nomor 1 itu. Yang kedua itu saya mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi di non akademik dan akademik, karena saya guru olahraga ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang hijau dan sehat, karena sesuai dengan V5 yang sekarang kita sudah pelajari di tingkat SD, itu yang saya berikan, yang sekarang yang sudah saya terapkan yaitu apotek hidup, yaitu ya Bapak Ibu. Terus untuk prakarsa perubahan dari program saya untuk hari ini yang saya ambil yaitu yang nomor 3, lingkungan hijau dan sehat. Untuk pertanyaan yang utama itu bagaimana melakukan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari SD Negeri 025 Lojanan. Di sini saya sedikit mengomentari atau memberikan masukan kepada Ibu Betty dari prakarsa perubahan dan bagjanya tadi dan visi sekolahnya. Ibu fokus kepada lingkungan hidup. Mungkin di sini saya ingin bertanya sedikit, bagaimana cara Ibu mengatasi jika lahan sekolah itu sempit? Apakah ada saran atau solusi dari Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Nah, kemudian yang kedua, apotek hidup yang Ibu rintis ini, apakah ada
kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak puskesmas atau UKS yang menangani di bagian kesehatan puskesmas begitu. Mungkin hanya itu dari saya. Silahkan Ibu untuk menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi ya, Ibu. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak. Untuk masalah lahan yang sempit tadi yang Bapak tanyakan, itu kan karena saya juga bendahara Pak. Ya, ya. Bendahara di sekolah. Nah, itu kita kan kemarin itu pasang papin Pak. Sebetulnya papin itu lengkap. Nah, tapi karena ada program saya yang saya ajukan dengan kepala sekolah, saya mohon supaya yang bagian pojok ada Pak, ada pojok. Kenapa saya nggak foto ya Pak? Nah, itu bagian pojok ada disisakan karena permohonan saya dengan kepala sekolah, saya punya rencana untuk buat apotek hidup. Apakah bisa Pak untuk yang kesananya tidak dipaping? Kalau sekarang sudah berjalan ya Pak. Ini yang awal yang saya ceritakan yang awal. Kalau yang sekarang sudah berjalan bahkan sudah dipagar bagus, sudah dicat bagus. Nah seperti itu yang saya anukan dengan kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah setuju karena itu maksudnya kan apa ya? Memotivasi kita semua, bukan cuma untuk kita tapi semua ya kan Pak. Nah jadi itu sudah terlaksana. Sekarang sudah bagus. Bahkan waktu PP Angkatan 5 udah pernah ke sekolah saya lihat itu udah berjalan ya Pak. Dan untuk lahan yang sempit tadi yang Bapak tanyakan seperti itu solusinya Pak ya. Jadi tidak dipaping. Ya, yang separuh itu tidak dipaping Pak. Karena kami gunakan untuk apotek hidup ya. Terus kalau untuk kolaborasi antara pihak puskesmas itu kalau kebetulan Pak ya, kalau di tempat kami di sana-sana itu luar biasa perhatiannya dari pihak puskesmas. Jadi kalau kunjungan dari pihak puskesmas itu ke sekolah Pak, itu boleh dikata mereka main bulanan. Setiap bulan mereka ada program datang ke sekolah, baik itu yang sifatnya bias maupun ada penyuluhan-penyuluhan tentang narkoba, tentang kenakalan remaja, itu selalu Pak. Jadi kalau di tempat kami kerjasamanya antara guru UKS, dokter kecil dan pihak puskesmas itu baik sekali Bu. Ya baik sekali. Jadi bukan saya mengada-ngada ya Bu, bukan saya mengada-ngada di sini, tapi itu memang baik sekali. Jadi itu ada kerjasamanya Pak, ada kolaborasinya. Bahkan kami menanyakan apakah apotek tanaman apa yang apakah apotek hidup itu kira-kira karena lahan kami ini sempit, apakah harus ditanam di polybag ataukah di dalam tanah langsung? Itu pun kami tanyakan Pak seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu ya Pak. Itu. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih. Terima kasih tentang visi Ibu tadi kan misalnya untuk melakukan penjualan ya. Iya Pak. Untuk membuat serbu itu kan cukup banyak itu. Iya. Enggak mungkin sedikit ya. Iya benar Pak, benar. Berarti kan tanamannya harus banyak Pak ya? Iya, dari kelas Lokasinya gimana itu? Sayang ya, kenapa enggak? Dengarkan dulu Bapak dia. Dengarkan dulu. Rencana itu ke depan untuk mengaplikasikan supaya kita bisa mengadakan artinya jualan yang mungkin cukup banyak dengan kondisi yang yang Ibu hadapin dengan posisi lahan yang sempit. Iya, iya, terima kasih Pak. Itu mungkin bisa diperbaiki Bu untuk masalah lahan tadi kan kalau ada penjualan pasti kan harus lahan yang luas. Seperti SD atau SMK, SMP di kota otomatis kan lahannya sempit. Bagaimana cara menangani supaya bisa tanaman itu bisa banyak, bisa dijual. Kalau Ibu masukkan untuk jual, tapi kalau untuk pribadi saja, untuk lingkungan sekolah saja itu tidak jadi masalah. Cukup terpenuhi jika lahannya sempit. Tapi kalau lahannya kecil, terus papin yang Ibu sudah bongkar seluas apa gitu kan, yang Ibu bongkar hanya beberapa tanaman yang bisa tumbuh. Kalau menurut saya sih mungkin bisa itu tadi dibikin polybag secara bikin tangga ya Bu ya, di tingkat-tingkat supaya lahannya
jadi banyak. Iya, Lahan iya, sempit iya, iya. bisa jadi luas. Menanggapi tanggapan Bapak tadi, bagaimana solusinya Ibu? Iya, iya. Mau menjual sedangkan lahannya sempit, tanamannya juga sedikit. Otomatis mungkin seperti itulah masukannya mungkin ya. Iya, iya, iya. Kalau dari yang pertanyaan saya tadi yang orang puskesmas itu kan paling tidak kita harus konsultasi dulu tanaman apa sih sebenarnya yang kan ada yang menurut kita tanaman ini jadi obat padahal itu bukan. Nah iya, jadi menurut saya bagus Ibu sudah kolaborasi dengan pihak yang terkait. Terima kasih. Dan mungkin Iya, saya Pak ya. nah kita tutup Atau langsung aja Kak. Nanti habis waktunya ya. Iya ya, silakan habis waktunya. Bu Ranti dulu deh, habis nanti waktunya. Iya. Saya Ratu Felicia, guru IPA di SMP Negeri 3 Sama-Sama. Pada kesempatan kali ini rumusan visi yang saya jabarkan yaitu terwujudnya siswa berakhlak, inovatif, kreatif, berprestasi dan mandiri dalam belajar berteknologi berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahan yang saya ingin ambil yaitu peningkatan kreativitas dan inovatif dengan teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kenapa saya ambil prakarsa perubahan kreativitas dan inovatif? Ya, jadi karena saya sebagai seorang guru IPA, basicnya adalah siswa saya itu kan belajarnya dengan menggunakan pembelajaran seperti demo, praktek pengamatan ya. Jadi sebenarnya kalau mandiri itu sudah pasti mereka mandiri karena biasanya saya memberikan langkah-langkah, kemudian siswa yang mengerjakan, biasanya mereka sudah mandiri. Nah kemudian setelah itu saya ingin apa yang saya lihat di lingkungan saya ketika siswa saya itu sebenarnya semua sudah punya HP ya, supaya lebih bermanfaat handphonenya itu dalam pembelajaran saya dipakai untuk apa. Nah salah satunya adalah saya membuat atau menugaskan siswa saya untuk membuat laporan hasil percobaan dengan menggunakan aplikasi yang ada yang disediakan oleh platform baik itu yang berbayar atau tidak berbayar, dan kebetulan ini saya meminta siswa saya untuk menggunakan aplikasi Canva untuk membuat kreativitas dalam membuat laporan penyelidikan ilmiahnya. Jadi mereka di situ bisa berinovasi juga dengan hasil laporannya yang sudah disediakan oleh Canva. Mereka juga bisa berkreativitas di situ karena mereka tinggal memilih-milih saja mana yang bisa nanti dijadikan hasil pembelajaran yang nanti ditampilkan untuk dipresentasikan gitu Pak. Jadi secara tidak langsung saya menghubungkan antara teknologi yang mereka punya dengan pembelajaran saya, kira-kira apa yang terkait gitu. Jadi itu. Jadi sekarang siswa saya kalau misalnya sudah praktek, saya minta bikin laporan. Sekarang laporannya pasti dalam bentuk digital. Jadi nanti mereka juga presentasinya dalam bentuk digital. Kalau misalnya permasalahannya tidak punya laptop, sekarang kan ada Google Slide, jadi mereka juga bisa manfaatkan itu. Itu aja sih Pak. Itu intinya perubahan yang saya lakukan. Jadi tidak usah saya bacakan mungkin langkah-langkah bagiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ saja. Mungkin saya kembalikan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari prakarsa perubahan yang sudah saya lakukan. Ya, silakan Pak. Sebelumnya itu dari mana? Di SMP Negeri 3 Sama-Sama. SMP. Itu bagus sekali. Artinya salah satu memanfaatkan HP itu yang digunakan anak-anak ke arah yang lebih baik. Itu salah satu. Memang pemakaian HP di sekolah itu sekarang menjadi sebuah masalah ya. Apalagi kalau di tingkat yang level tinggi, mereka kadang-kadang tidak digunakan itu hal yang baik. Tugas yang dikerjakan padahal ada sudah ada HP kan lah, saya tidak kurang refleksi segala macam, padahal mereka sudah pegang referensi itu, jadi digunakan dengan baik. Tadi visinya pada kreativitas sudah, kreativitas bagus sekali. Mungkin tapi saran saya ini untuk mewakili yang anak-anak ada paketnya ini. Kenapa tidak menggunakan yang namanya materi PowerPoint, karena materi yang murah meriah
sudah ada di laptop ibu sekalian, dan itu juga bisa diinstal di HP dan dibuka shot kapan saja dibuka dan tanpa menggunakan internet. Tapi kalau Canva itu kan harus online. Kalau di daerah yang tidak ada jaringan walaupun dapat paketnya tidak digunakan. Itu saja saran saya adalah memanfaatkan aplikasi yang sudah ada di HP ataupun di laptop. Kalau di HP kan sekali install aja sudah ada seterusnya, dan makanya tidak online. Jadi untuk saya selain menggunakan Canva ya, karena kalau Canva dia harus online. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan singkat Bu. Bagaimana teknisnya Ibu mengefisiensikan penggunaan HP di dalam kelas ketika Ibu meminta anak-anak untuk membawa HP ke kelas agar tidak melakukan kegiatan yang di luar dari yang kita biar aman gitu ya. Ya, baik. Saya akan coba untuk mengapain dulu saran dari Bapak yang tadi masalah paket yang tidak berbayar. Biasanya saya akan menyarankan siswa saya Pak untuk saya berbagi dengan temannya. Jadi untuk yang tidak punya paket akan saya minta temannya yang rela untuk berbagi nge-share hotspot gitu ya. Nah, nanti mereka bisa saling berbagi, dan kebetulan siswa saya alhamdulillah. Selanjutnya Pak Hasan, silakan. It's time for you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja masuk ke visi saya sebagai guru penggerak di modul 1.3 kemarin. Yang saya tulis di situ adalah terwujudnya murid berkarakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini Bapak Ibu, saya fokus kepada murid yang berkarakter. Karakternya dan profil Pancasila yang saya tekankan di sini adalah beriman dan bertakwa. Saya mulai merubah sistemnya di sekolahan yang tadinya itu kalau agama hanya guru agama saja, dan sekarang setiap Jumat pagi itu saya sarankan dan saya pandu anak-anak untuk tadarusan. Sebelum memulai pembelajaran pagi, Jumat pagi itu sudah ada tadarusan. Sudah mulai dalam sebulan ini. Kemudian ada sumbangan setiap hari Jumat, itu sumbangan untuk teman-temannya nanti jika ada yang membutuhkan. Itu yang mengelola adalah bendahara di dalam kelas, bendahara kelas, anak-anak itu sendiri yang mengelola. Itu fokus kepada intak iman dan takwa mereka. Nah, untuk karakternya sendiri, untuk membentuk karakternya dia, yaitu saya menyarankan kepada anak-anak untuk menekankan bahwa salam dan ucapan, karena mayoritas di sana adalah Bugis. Jadi itu setiap bertemu dengan yang lebih tua, saya sarankan dia mengucapkan salam, dan jika melewati di depan orang pasti berkata tabe. Itu mayoritas Bugis di sana. Jadi wajib itu dia mengatakan tabe jika dia lewat di depan orang. Saya sementara hanya fokus ke situ dulu Pak, untuk visi saya berkarakter tadi, dan profil Pancasila yang saya ambil adalah beriman dan bertakwa. Itu sementara sudah berjalan baru beberapa minggu seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin Bapak Ibu punya komentar atau masukan, saya akan merevisi jika ada kesalahan dan menerima masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Saya persilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Oh ya, boleh menanggapi, boleh bertanya.
Ini Pak. Catat sebentar, saya catat dulu. Iya. Saya Pak. Ibu-ibu dulu. Saya tertarik karena di sekolah saya sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, ini Pak, pertanyaan saya, apakah di sekolah Bapak itu juga sudah melaksanakan maksudnya sholat duha yang dilakukan sebelum jam pelajaran? Karena kalau di sekolah kami kan ada seperti itu, ada sholat duha. Terus untuk yang non-muslim juga ada tempat tersendiri, mereka juga baca doa sendiri. Mungkin itu Pak, itu aja sih, yang lainnya sudah bagus. Oke, saya jawab dulu Pak ya. Terima kasih Ibu Meti. Di sini Ibu Meti bertanya apakah di sekolah saya ini sudah melakukan sholat duha. Itu tentang sholat duha itu sudah saya coba. Jadi mengaji tadarusan dulu, baru sholat. Cuma baru 3 kali saya coba. Dan waktunya itu ternyata butuh banyak waktu, menyita waktu pembelajaran kalau bersamaan waktunya. Nah saya masih merancang bagaimana nanti apakah tadarusan dulu atau sholat duha dulu yang saya fokuskan. Karena kalau dua-duanya langsung pada hari Jumat, karena masih sekali seminggu saya lakukan itu Bu, masih Jumat pagi. Nah, saya juga masih mencari informasi kepada teman-teman CGP ini, bagaimana cara mengatasi kalau dua-duanya itu berjalan antara tadarusan dan sholat duha itu tadi. Apakah setiap pagi, karena setiap pagi pasti menyita jam pelajaran. Nah, seperti itu. Sedangkan kita tahu sendiri, saya mengajar di SD, otomatis SD itu jam pembelajarannya tidak terlalu siang pulang. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada tanggapan dari teman-teman untuk masukan dari saya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu. Saya persilakan dulu untuk Bapak ini atau mau menanggapi yang tadi Pak Teguh. Saya persilakan untuk Pak Teguh untuk tanggapannya. Terima kasih atas waktu saya. Kebetulan saya mengelola sebuah sekolah ya. Di sini namanya SIT Nurul Ilmi. Kalau yang kami sekolah di Morabada namanya SIT Insan Sepikia. Dan kami kebetulan sudah menerapkan yang namanya sholat duha itu. Kami melakukannya setiap hari. Ketika anak datang, disalimi sama wali kelasnya, kemudian taruh tas, taruh sepatu, langsung pergi wudhu, habis itu berkumpul di ruang kelas untuk melakukan latihan sholat duha yang dipimpin oleh salah satu siswanya. Nah, gurunya nanti mengawasi dengan keliling. Kebetulan kalau di sekolah kami, kelas rendah itu ada guru wali dan ada guru mitra. Nah, seperti itu. Nanti guru mitra biasanya mempersiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan dalam kelas pendidikan nanti. Nah, guru wali dia menyambut anaknya di depan kelas. Ya, setiap datang salaman, lepas sepatu, taruh di raknya, kemudian taruh tasnya di lokernya, kemudian keluar berwudu, kemudian sholat dua bersama, ini salah satu. Itu mungkin salah satu. Mana saja ya, saya cuma berikan contoh aja ya. Ketika tadi bertanya apakah ada gitu kan, sampaikan itu. Jadi mungkin itu kalau masalah mengaji, kalau digabungkan memang pada waktu hal yang sama memang susah. Dan biasanya tadarusan itu kan yang dilakukan oleh kelas-kelas besar. Jadi mungkin kelas besar. Jadi kalau masih kelas kecil itu 1, 2, 3 biasanya untuk mengaji masih belum menguasai kan. Seperti itu. Tapi memang kalau di sekolah kami memang ada materi itu sendiri. Namanya itu materi umi. Materi umi itu ada guru tersendiri. Ya, umi ada guru tersendiri. Dia ada guru memang jam-jam tertentu dia bergilir, ganti jamnya jam 1 saya tunggu siapa seperti itu. Dia ada guru tersendiri yang khusus menangani masalah umi. Mungkin itu setidaknya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin tadi ada sedikit kesamaan mungkin dengan saya masalah visi ya. Visi secara umum dulu, baru nanti penerapannya satu-satu dulu. Ya, betul. Nah, karena kita berpikirnya seandainya nanti jadi kepala sekolah, nah bagaimana pengembangan visinya itu kan seperti itu. Ya, pengakannya kan seperti itu.
mungkin saja itu masalah visi dan pelaksanaannya luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Dalam pertama terus terang ya kita kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Artinya ya mungkin ada sedikit yang menjadi inspirasi saya, ada sebagian menjadi masukan buat saya. Mungkin saja. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Teguh atas masukannya untuk saya. Nah, Jadi tadi tidak bisa mengkoordinir dengan jumlah anak yang banyak, kemudian usia yang masih gini gitu kan. Jadi misalkan Di awalnya hari Senin di kelas awalnya itu yang susah. 1, 3 kelas kan jumlahnya Bu, jadi kelas 1 saja. Hari Selasa ya yang memimpin adalah siswa itu sendiri, boleh dari ketua kelasnya Karena itu atau digilir, yang Pak. Gilir. digilir ya Pak ya. di tingkat yang lebih tinggi Pak ya. Yang mampu ya Pak. Memang dari awal begitu kan, memang sebelum mereka mengajar itu guru-guru itu diadakan kegiatan namanya latihan simulasi, disimulasikan dulu. Nanti guru-guru sendiri ya. Kalau sana namanya SDIT Insan Mandiri. Kalau sini kan SDIT ini. Karena kan kita dalam satu ikatan SIT kan, sekolah Islam terpadu. Di Sepuluh juga ada itu, ada kawan-kawan seperti Mas Adit, sana itu kan, ada Nandor Kemalasari, Sepuluh kita juga sebagainya. Terus sebenarnya jadi teman saya kan saya ambil dari saya kerja kuliah di Jakarta, saya itu kerja Di anggapan ini kan berarti 5 posit ya. Bapak itu menanggapi rumah dari rumah tadi, rumah tengahnya ya, rumah tengahnya. Itu lembar kerjanya. Nah, nanti cara kerjanya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu setelah mengisi ini ditempel ya di kelompok 1 sana, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini ya. Peserta dari kelompok 2 berkunjung ke kelompok 2 ke 3 dulu ya. Terlalu mepet nanti gitu ya. Ya kelompok 2 berkunjung ke karya kelompok 3. Dan kelompok 3 berkunjung ke 1 untuk memberi masukan tadi. Yang 1 ke 2. Jadi masing-masing memiliki peluang berkunjung berapa? 2 ke 2 temannya. Berarti masing-masing membawa 2 kali 5 loh. Kan satu kelompok ada 5. Ya, mungkin tidak semua Bapak Ibu beri masukan. Jadi posket jangan membawa posket ya. Nanti kalau kurang bisa kalau ketemu sudah. Nah, Pak Teguh membacakan sambil masukan-masukan dari teman atau mungkin kalau ada pertanyaan ini dibacakan juga. Nah, nanti Bapak Ibu yang lain bisa tentang lembar rencana saya. Nah, yang dibuatkan kepala sekolah SP1 Marakayu. Rencana dan cara penyampaian yaitu diseminasi budaya positif kepada guru. Poinnya tadi ada materi sampaikan, belum seperti tulis. Nanti kalau mau nanya boleh saya sampaikan budaya positif. Kemudian tentang keterangan langkah-langkahnya, yang pertama itu konsolidasi dengan kepala sekolah. Mohon izin sama pemangku. Yang kedua komunikasi dengan guru. Supaya nanti guru tahu kalau saya mau melakukan diseminasi. Itu dari tadi Bapak. Akhirnya lama kan bilangin. Enggak, dari tadi dia apa diseminasi kita sebenarnya. Malu. Saya menyebarkan undangan melalui grup WA. Yang keempat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terus kemudian masukan-masukan itu juga sebagai mata acuan Bapak Ibu untuk memperbaiki rencana itu. Dan itu nanti juga yang diupload ke LMS. Jadi setelah diperbaiki itulah yang nanti dapat diupload. Jadi itu boleh dibawa dengan kertas korennya ya, dan Bapak Ibu revisi lagi.
Setelah itu yang peaknya itu yang Bapak Ibu nanti upload ini. Jam 1-an silakan diambil Pak. Modalnya itu punya aku satu apa dua. Itu sudah nilai yang positif bagi kita, padahal itu masih bersifat konsekuensi. Sedangkan restitusi itu lebih pada positif lagi, yaitu menguatkan, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi. Jadi restitusi itu adalah lebih harus lagi yang terlibat. Luar biasa, CGP. Mantap. Kemarin di mobil kan. Kira-kira dari urutan langkah ini acak ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dapat mengurutkannya langkah-langkah yang benar dalam membuat atau menetapkan keyakinan. Kalau ini pendapat saya yang Bu ya, kira-kira mungkin ada yang lain? Silakan aja. Nomor 1, itu nomor 2-nya. Boleh, Bapak. Lagi kita namanya bebas berpendapat. Silakan ada yang boleh. Ditulis Pak. Ditulis Pak. Harga diri Anda di Ditulis. Acak diborong. Ya sudah, berarti terakhir itu nomor 6. Oh iya. Pak Teguh. 1, 2, 4, 5. Ternyata nggak ada yang benar sampai terakhir. Ya. Ternyata yang pilihan tadi yang paling mencolok banget adalah 1 dan 5 tadi ya, jawabannya Bapak Ibu ya. Nah di situ terkait dengan nomor 1 yaitu memunculkan sebuah peraturan. Nomor 1 yaitu berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang nomor 2 terkait dengan mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Urutannya setelah berdiskusi memunculkan peraturan tersebut. Boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Berdiri memanjang Bapak Ibu, berdiri memanjang. Satu tertawa, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, teriak hore, hore. Oke, ya, coba kita lagi sekali. Oke, 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Gulung-gulung, bertepuk tangan, melompat-lompat, teriak hore. Oke, sekarang pose. Baik, kita langsung berhitung saja. Berhitung sampai 3 ya Bu. Silakan yang pada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ya, silakan berkumpul. Itu sudah bahasa positif. Silakan Bapak Ibu.
bicara dengan bahasa yang sopan itu positif tuh, Bu Ina. Tuwagah Padmanam Supan Landu. Ini kan 2. Nanti yang bapaan itu yang di sini. Iya, silakan. Kalau saya tadi kan sini. Yang lain bagian 4 dari mana yang namanya? Ibu ini bagian 1. Ya, Terus ibu yang 2 kan. Nah, bapak yang 3. Ya, saya bagian 3. Ibu Kartini bagian 1. Ibu Ina bagian 2. Nanti saya bagian 3. Peraturan tepat waktu. Silakan Bapak Ibu lakukan pada observasi pada bagian yang tadi Bapak Ibu sudah sesuai dengan pembagiannya. Lakukan observasi terhadap ini Bu, kepada yang sana ada bagian 2 juga. Kelompok 2 ada bagian 2 juga. Kelompok 1 juga ada bagian 2. Silakan Pak. Bagian 2-nya ini ya? Ini bagian 2 juga ya? Bagian 1 itu kalimat negatif. Bagian 2 adalah kalimat positif. Bagian 3 itu memilih peraturan atau keyakinan. Bagian 4 tabel T dengan tabel Y, tampak seperti, tidak tampak, terdengar dan terlihat dan berperilaku. Kemudian nanti kita akan tentukan pada Terus masuk tepat waktu. Minta izin sebelum memakai barang teman. Sebelum memakai barang teman. Kelompok 2 Pak. Kalimat positifnya Pak. Tabel T tampak seperti, tidak tampak. Nanti peraturan berarti apa dong? Iya, ke atas dong. Secara sopan. Pusing, wah ini pusing. Ya, inilah terjadi kekompakan. Kolaborasi. Tapi ini kurang ya. Kita makan bisa masuk kompetisi yang ini. Iya. Bagus. Ayo semua Bapak Ibu ambil posisi depan sini karena kita akan bergerak. Gerakan biasa ini dilakukan oleh guru SD biasanya. Kalau SMP SMA juga seperti itu ya.
Contohnya gini, kalau bilang satu seperti ini. Satu ya. Satu, ingat tuh ya, satu. Kemudian dua. Nanti yang salah, kalau memang gerakannya salah, akan kita tambah waktu sampai jam 6 yang salah ya. Ya. Satu. Dua. Ya. Empat. Ya. Empat ya. Empat ini. Empat ya. Oke, coba satu gimana? Satu. Dua. Empat. Ya, kita diangkat ini juga. 8. Tidak tahu. Ya. Kita bentuk angka 8. Ke belakang dulu, ke depan. Oke? Ya, supaya enggak encok seperti itu. Kan tadi kelamaan dulu, makanya 8 ya Bapak Ibu ya, 8. Oke? 8 coba. Ya. 16 lompat. Ya. Baru belakang 6. Oke? Kemudian tambah. Banyaknya Pak. Ingat, tambah sama dengan. Ya. Oke? 1, 2, 4, 8, 16. Tahu kan? 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah suami, ada anak seperti itu. 1. Ya. Oke. 3, 2, 1 cepat. Itu. Yang sudah cukup ambil tempat. Ibu apa? Apa ibu apa? Ini. Oh, sudah selesai. Itu sudah jadi Bapak. Ceritanya Pak. Api. Ya api. Ini. Yang dalam pasangan. Ini api. Oh ya. Kita api. Mana kalimatnya coba? Oke. 1. Apa kalimatnya? Itu. Ini. Api. Ketemu. Kamu sudah. Api. Api. Nah, karena memang kurang. Jadi, ya memang nanti yang menjadi observernya 2 orang berarti. 2 ya, observernya ya 2. Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita duduk melingkar. Dari posisi. Melingkar. Berkelompok yang tadi. Apa itu api? Silakan tentukan siapa yang menjadi sementara tahun pertama ya. Siapa yang menjadi guru, murid, observernya belum bersih.
pada Guru Pak. Guru. Yang observer silakan ambil pulpen. Ambil pulpen. Silakan baca keterangannya dari atas sampai akhir. Dibaca baik-baik Bapak Ibu, sesuai dengan posisinya. Dua menit lagi. Sudah siap? Sudah didalami perannya? Kita akan tayang sebentar lagi. Di mana? Kamera action. Oke. Jawabannya sudah ada di situ. Jangan lepas dari jawaban tersebut ya untuk seluruh murid ya. Itu. Jawaban sudah ada. Nah, observer nanti juga bertugas untuk mengamati terus terjadinya diskusi atau bermain peran tersebut. Nanti contoh-contoh masing-masing di situ ya. Nah, untuk keterangannya Bapak Ibu di situ ada keterangannya sudah berjalan dengan baik atau belum berjalan seperti itu. Tapi tambah kalimat-kalimat apa bisa kalimat yang lain silakan. Misalnya sudah berjalan dengan baik, apanya kalimat di situ? Ada keterangan di situ ya. Keterangannya. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Nanti selesai bermain peran, nanti observernya yang akan menyampaikan bergantian. Ya, komentari. Oke, posisi dulu aja Bu, berdiri. Ini lampunya bagus ya. Oke. Lampunya akan tuh ya. Mulai hujan dulu. Ayo kita jalan lihat tim masing-masing DGP. Ayo Sanda, sama-sama semua. Ali. Oke. Ali. Oke, mulai. Waktunya hanya maksimal karena sudah terpotong 5 menit. Waktunya hanya sekitar 7 menit aja ya. Ya langsung. Jawabannya jangan lupa ke situ ya. Ingat sedikit diskusinya. Anak Ali, orang tahu tidak mengapa Pak Guru memanggil anak Ali ke sini? Saya dengar dari Mas Ali senang naksir Amira. Anak Amira itu menangis pagi karena ada masalah dengan anak Ali. Apakah benar? Di sini Bapak tidak tidak ada yang manusia yang sempurna karena berbuat salah itu tidak apa-apa. Di sini Bapak hanya ingin mencari solusi permasalahan ini. Langsung kita menjelaskan apa tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga, merasa kasih yang dapatkan. Tapi kenapa hal yang terjadi merugikan orang lain?
keyakinan jelas dari kepercayaan keyakinan apa yang perlu anak-anak tunjukkan di antara empat ini. Iya, betul sekali. Setiap keyakinan saya jadi apakah tindakan anak-anak ini mencerminkan dengan keyakinan kelas tersebut? Iya. Jadi anak-anak ini bagus sudah melakukan sudah komunikasi kendaraan, kemudian sudah juga menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak ini dengan anak ini nanti sebelum kembali ke kelas silakan meminta maaf kepada anak Amira dengan cara bersalaman. Sama-sama. Ya, oke. Silakan kembali ke kelasnya. Silakan observernya, Bu, untuk refleksi nanti di akhir semuanya ya, biar cepat ya. Nanti kalau tiga kasusnya baru refleksi di akhirnya. Hanya kegiatan apa dia utamanya aja. Refleksi di akhir semuanya pertanyaan di bawah itu. Ya. Observasi aja ya, karena kita punya masing-masing. Sekarang berhenti lagi. Sudah selesai. Oh iya, karena di sini nggak ada ya. Jangan ya, untuk peran utama ini sesuai dengan peran yang mulai awal. Nanti ada kasus evaluasi, baru penilaian ya. Ya sudah, Bapak Ibu. Ya, kelas B berperan. Jadi satu lagi. Itu aja. Tambahnya Pak. Karena beda. Kasus B ya, itu kan. Ibu tadi jadi murid ya? Iya, Ayo silakan dibaca waktunya 3 menit. Terima kasih saya, karena kan 3 menit silakan. 3 menit untuk membaca.
Gas, ayo. Gas, cepat ya. Ayo kita, ini bagian dari penilaian Bapak Ibu ya. Karena kan kami mau masukkan di elemen. Dulunya dulu nih buat saya. Udah saya memang ada yang harusnya bawa pengalaman saya di bagian bawah paling bawah ada yang mau karena harus itu dia berarti itu wali kelas. Apa ya Pak? Yang selesai lanjut Bapak Ibu ya. Langsung observer langsung. Setiap mata pelajaran sih saya sering sembunyi. Jadi saya izin ke toilet daripada saya keluar tidak izin Bu. Yang ketiga Pak. Sekolahnya sudah semua bisa ya? Akhirnya sama saya dianggap sama teman-teman saya, sama teman-teman yang lain, orangnya tidak asik. Ayo Bapak Ibu, observernya sekarang komentar. Saya sering kali bikin alasan untuk izin ke toilet agar mereka mau menemani saya. Iya, saya masih ingat. Tidak Bu. Karena saya sudah melanggar saya tidak benar tentang menghormati orang lain serta sikap tidak positif. Oke Bapak Ibu, observernya sudah maju. Sudah. Jangan
semua. Ya, nanti jadi. Supaya karena waktunya tidak sekitar. Pertanyaannya kan semua aja. Oke, Ustaz Bro-nya. Dari observasi yang dan refleksi sebetulnya posisi membuka hasilnya apa yang menurut saya sudah karena siswa tadi sudah menyapa dan menggali cerita dari jangan sama menggali alasan waktunya 2 menit aja ya. Membaca. Validasi tindakan juga terjadi. Kemudian menanyakan keyakinan juga sudah. Ingat, observer yang terakhir itu sekaligus dia yang sebagai memimpin yang itu refleksi akhir itu ada pertanyaannya. Ya. Terakhir. Ya, apa kendalanya, hambatannya apa dan sebagainya. Tidak, Bu? Oke. Ayo yang terakhir nanti mengomentari, umpan balik, kemudian memimpin refleksi. Pertanyaan refleksinya langsungnya ke Bapak Ibu. Apa hambatannya, apa yang sudah baik, ya? Iya, aja. Berarti ini refleksi dari observasi yang terakhir. Iya, yang keseluruhan aja. Iya, hambatannya. Tapi tetap dicontoh yang pertama. Oke, yang sudah silakan. Yang ini memang diskon ya waktunya.
diskusinya. Dari semua ya baca. Ayo selanjutnya. Baiklah kalau begitu, kamu pasti punya alasan karena apakah menurut kamu yang membawa itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kamu percayai? Kalau memang tidak, kira-kira keyakinan apa yang kamu anggap ketika kamu melakukan hal tersebut? Baiklah, kira-kira kalau Cingko sudah tahu pelanggaran apa yang Cingko lakukan, kira-kira ke depannya ada tidak hal yang bisa diulangi untuk memperbaiki pelanggaran tersebut? Baiklah kalau begitu, nah ke depannya Ibu meminta kepada Cingko supaya memperbaiki perilaku Cingko dan harus menjadi tanggung jawab karena kan Cingko sudah bertanggung jawab untuk menjadi sekarang karena Cingko sudah memahami apa yang sudah Cingko lakukan dan bersedia untuk tidak mengulangi. Oke Bapak Ibu, tugas observer yang terakhir, dia yang memimpin diskusi. Di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya ada pada observer. Apa yang sekiranya menjadi kebutuhan murid? Kemudian apa hambatan dalam melakukan segitiga restitusi? Yang pertanyaan nomor 3 ya, yang ketiga. Observer yang ketiga. Nah itu. Yang ketiga, langsung yang ketiga aja. Ya. Nah yang 3A, 3A. 3A. Ya, apa hambatan? Silakan pendapat apa hambatan ini ceritakan. Ayo diskusi yuk. 3A, 3A. Ya, setelah Bapak Ibu. Biru posisinya Biru. Ya Bu, ini Bu. Ambil kursen. Pertanyaannya, hal baik, Bapak Ibu, hal baik apa yang sudah saya lakukan di hari ini? Ya, Bapak Ibu, untuk posisi nomor berwarna biru, Bapak Ibu akan melakukan refleksi dengan menuangkan kalimat itu pada posisi warna biru dengan jawaban refleksinya. Pertanyaannya, hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini, mulai dari pagi sampai sore hari ini, masing-masing ya. Untuk posisi yang kedua, warna kuning. Hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya? 1 menit. Yang ketiga, sebelum berdiri ya, yang ketiga. Hijau. Hal apa yang saya pelajari hari ini? Silakan yang sudah selesai bisa menempelkan bersusun ke bawah. Sesuaikan ya. Dan sugesti pikiran saya menjadi sehat karena tadi saya kepala mengalami secara langsung praktik
budaya positif segitiga restitusi merencanakan untuk merefleksikan perbaikan program visi guru penggerak untuk menjadi pendidik yang berpendidikan sebagai manajer. Tulisannya bagus banget. Kemudian Bu Betty, kemampuan menggali informasi dan lebih percaya diri kepada public speaking-nya. Kemudian Hanafi, Bapak Hanafi, kemampuan berbicara. Nah, ini masuk dalam kategori public speaking ya. Kemudian Bapak Dani, kemampuan menggali cerita dari murid. Tadi sudah kita gali cerita dari murid. Kemudian lebih mendalami tentang materi segitiga restitusi. Kartiana kelompok 2. Selanjutnya harus bisa menguasai materi. Ibu Rati. Selanjutnya hal yang bisa ditingkatkan yaitu bagaimana kita cara mengatasi masalah dan menggunakan segitiga restitusi, kemudian bagaimana penerapan budaya positif dan keyakinan kelas.